Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua, sobat. Beberapa hari ini beristirahat karena ternyata bermain horor atau terjun di dunia horor itu beda ya. Bahkan dari mimpi saya, mimpi buruk juga. Karena mengingat momentum yang sedikit janggal, tidak sealur dengan dunia nyata kita. Oke, singkat cerita kita akan lanjutkan kisah saya yang kisah nyata tentunya. Ini pertama kali saya memiliki rumah sendiri. Jadi hari itu ratusan warga, banyak warga yang berhasil merebut HGUPT yang sudah tidak digarap. Jadi sekitar 720 orang kita berpindah ke hutan bekas perkebunan kayu ya. Jadi setelah menang demo kita pindah serempak di situ untuk berdomisili dan buka kebun. Kebetulan saya dapat di pinggir perempatan karena saya juga sedikit memilih ya. Tempatnya agak miring dan kenapa orang santai aja saya memilih di situ karena mereka ada yang tahu, sementara saya tidak tahu apa-apa. Jadi di situ ada aliran air, teman-teman. Yang orang Jawa sebut itu kepala rawa atau penghabisan anak sungai ya, di pinggiran bukit. Itu biasanya disebut kepala rawa. Sebenarnya nggak boleh untuk menegakkan rumah di sekitar situ. Kalau menurut orang Jawa dulu ya. Pantas saja tetangga saya yang bagian depan itu dia memindahkan rumahnya. Tidak berani tepat di depan aliran tersebut. Karena saya lagi-lagi orang bandel yang tidak percaya. Karena ini adalah zaman modern dan teknologi. Tapi tidak bisa dipungkiri, ternyata benar. Gaib dan nyata itu berjalan seiring. Saya tegain rumah di samping situ. Pertama kali saya mengaplikasikan atau menebangi kayu di hutan tersebut ya. Karena belum ramai, jalannya pun masih jalan setapak, masih repot. Itu mesin saya sering rusak, padahal saya beli mesin baru, teman-teman. Saya juga bisa memperbaiki atau servis chainsaw seperti alat-alat penerangan, generator dan lain sebagainya. Saya bisa perbaiki seperti itu. Itu mesin baru di situ sering mogok mendadak. Saya cuek aja, saya perbaiki, hidup lagi, saya perbaiki, hidup lagi, dan terus sering. Jadi saya kira itu mungkin produk yang kurang bagus atau bagaimana. Padahal cuman saya bawa pindah dari tempat itu saya buka businya aja, saya pasang lagi, udah hidup lagi. Jadi gak logis, tapi saya cuek ya, terlalu terpikir karena saking semangatnya saya memiliki perumahan baru. Kemudian ya singkat cerita ya, waktu terus berlalu, otomatis kita butuh pengairan. Saya menggali sumur tepat di kepala rawa tersebut. Kemudian dalam 1 tahun sekali kan iklim Indonesia masih bisa dipastikan terkadang ada kemarau. Benar, itu kemarau panjang. Dan banyak sekali orang mengungsi mengambil air di sumur saya. Kenapa? Daerah itu mengalami kekeringan. Dan hanya satu sumur tempat saya tinggal, yang maksudnya yang saya bikin itu tadi di perumahan saya itu tadi, yang nggak pernah kering. Dan airnya cukup jernih sekali seperti aqua. Jadi wajar saja banyak orang yang mandi, menyuci, numpang di tempat saya itu. Dan satu hal lagi, waktu saya bikin rumah itu, saya mendapati kayu 3 batang di tengah rawa yang luas. Di situ ada seperti sumur bentuknya itu, tapi itu bukan sumur ya, rawa.
kedalaman untuk sekitarnya itu paling cuman 1 dengkul kita ini teman-teman, sekitar 30 cm, 30-40 cm. Tapi untuk satu lingkaran sebesar sumur tadi nggak terukur dalamnya, entah itu bekas kayu atau apa kurang tahu. Yang jelas teman-teman sering dapat ikan besar sekali di situ, dan tempatnya cukup sejuk sekali. Nah, di samping sumur alam tersebut, kita sebut sumur alam aja ya, karena nggak ada yang bikin. Sebelum kita datang udah ada. Itu terdapat 3 pokok kayu. Sebenarnya itu 1 akar, cuman dia bercabang menjadi 3 dan cukup tinggi sekitar 20 meter, saudara-saudara. Awalnya itu sering dihinggapi burung gagak, sering buat mampir. Aku heran setiap burung gagak yang lewat situ pasti mampir ke dahan itu. Di lain waktu tersambar petir teman-teman. Di antara 3 tadi ada 1 yang tersambar petir. Karena bahan rumah saya kurang sedikit, saya cuek aja. Jadi saya tebang itu kayu, saya buat bahan. Saya nggak tahu kalau itu sebenarnya nggak boleh. Setelah saya bikin kayu jadi bahan rumah saya tegain rumah, jadilah rumah saya. Kemudian saya pindah di rumah saya tadi tepat pada bulan yang kata orang tua nggak boleh, yaitu 1 Suro. Berhubung saya tuh nggak percaya, saya juga nggak habis pikir, karena saya nggak menghitung hari, nggak ngitung gitu-gituan ya. Pokoknya saya berangkat gitu aja, kapan ada waktu tepat, terus pas planningnya tuh tepat gitu saya laksanakan gitu. Bahkan saya nggak tahu, tetangga pada bilang, kamu kok begitu sih katanya kan, kalau bisa jangan bulan ini. Tapi kan saya pindah dari tempat numpang, bukan dari rumah ke rumah gitu. Ya tetap aja katanya. Tapi saya cuek. Bulan-bulan berikutnya teman-teman, benar, selain tempat horor, saya salah waktu juga. Saya mengalami sakit-sakitan yang tidak kunjung reda ya. Jadi dalam 1 bulan itu paling saya sehat sekitar 1 minggu atau 10 hari. Lainnya yang demam kecil, sakit, dan gak karu-karuan, selalu bergantian. Kemudian adalah orang pintar ya, dia nggak jauh dari rumah saya, tapi dia belum berdomisili di situ, jadi datang dan pergi begitu. Itu kebetulan mandi di tempat saya juga. Setelah berkenalan dan jabatan tangan, ya bercerita sedikit, dia itu agak sedikit terlihat matanya tuh bingung dan menyembunyikan sebuah sesuatu ya. Lain waktu ketika dia datang ke kampung itu lagi dan mandi di tempat saya lagi, dia bercerita tentang dimana saya pindah di situ dan dapat tempat di situ. Karena ternyata setelah dia buka cerita, banyak hal tersembunyi di areal perumahan saya itu, termasuk benda bertuah, dan saya tepat tinggal di samping gerbang. Saya nggak tahu gerbang apa itu. Ternyata orang pintar ini bisa menerawang yang kita nggak bisa melihat ya, yang kita nggak tahu. Saya masih belum percaya ya gitu-gituan. Dan benar teman, selalu ada keanehan ketika saya tinggal di rumah itu. Nggak lama dari yang saya ceritakan, saya menumbang kayu di hutan tadi, yang dari rawa tadi, terdengarlah seperti buah pepaya teman-teman yang dijatuhkan di atas atap rumah saya. Buah pepaya itu bukan kecil, saudara-saudara tahu sendiri, dan rumah gubuk ya, gubuk rumah kecil gitu itu terbuat dari seng. Jadi kalau sekitar jam 1 malam, betapa kencangnya suara itu, sampai saya tersentak di tempat tidur itu. Takut campur jengkel ya, karena di rumah saya sendiri, saya nggak pernah melakukan kesalahan atau mengganggu seseorang. Jadi saya itu timbul rasa emosi campur takut ya. Saya mengambil parang panjang saya dan saya bawa senter, saya keluar. Jadi saya agak lantang di situ bicara, siapa yang malam-malam berani melempar rumah saya.
Kemudian saya cari dari arah sumber suara tadi. Jadi seperti pepaya yang dijatuhkan di atap kemudian menggelinding teman-temannya ke bawah. Tapi setelah sampai bawah itu kan harusnya terdengar lagi suara dia terjatuh ke bumi. Itu nggak ada, hanya jatuh di atap, menggelinding dan hilang. Di situ yang nggak logika. Saya senterin nggak ada bekasnya. Dan harusnya untuk ukuran seng multi roof atau apa itu udah peot ya. Ini nggak ada yang rusak, hanya suaranya cukup kencang sekali. Jadi saya sempat marah-marah, senter kanan kiri, nggak ada apa-apa. Sampai saya capek sendiri menggerutu dan akhirnya tidur lagi. Malam-malam berikutnya ya kelang sekitar 15 hari, kadang 1 bulan atau bahkan kadang cuma 3 hari, saya diteror lagi dengan seperti perempuan menangis di sudut kamar saya. Dan lagi-lagi setiap saya dengarkan dengan seksama, suara itu menghilang. Tapi setiap saya sayup-sayup mulai tertidur, suara itu semakin jelas. Saya tahu, saya masih sadar. Maksud saya masih normal ya untuk mendengar itu. Belum terlelap dalam tidur begitu. Kemudian malam-malam berikutnya lagi-lagi seperti itu. Saya dipindahkan tidur jauh dari tempat tidur, hampir dekat pintu ruang tamu. Padahal saya nggak pernah. Saya tidur sampai menyeberang kasur aja nggak pernah ya. Cara menggelinding gitu saya nggak pernah. Jadi meskipun kasur itu dihuni 2 atau 3 orang, saya tetap di tempat saya meskipun berguling berapa kali. Ini saya bisa pindah sejauh itu. Siapa yang memindahkan saya? Saya masih ingat betul kapan saya mulai tidur. Dan terus teror berlanjut teman-teman. Lagi-lagi seorang perempuan yang berambut seperti rambut saya ini. Hari itu saya kelelahan tidur, terlentang gitu ya. Jadi tepat seperti saya tuh di depan cermin. Itu tuh ada seorang perempuan. Tepat seperti saya posisinya, hanya dia mengambang di atas saya. Saya terbangun karena posisi dia di atas saya, rambutnya kan terurai ke bawah dan menusuk-nusuk leher saya. Disitulah geli-geli dan terasa. Akhirnya saya terbangun. Saya tidak bisa bergerak teman-teman. Kalau orang Jawa bilang ada yang itu namanya tidur kebablasan atau gimana gitu ya. Ada sebutannya itu, saya nggak tahu. Itu benar-benar saya mata udah terbuka, akal ini udah mulai, saraf ini udah mulai nyambung ya, udah mulai normal lagi, tapi belum bisa bergerak. Dan betul-betul terlihat seperti perempuan, matanya nggak jelas karena saya kalau tidur jarang pakai penerangan ya, paling pakai penerangan lampu yang kecil, saya modifikasi dan saya taruh jauh di dekat pintu karena saya susah tidur jika terlalu terang seperti ini. Dan benar-benar walaupun gelap seperti jelas karena dekat ya, jaraknya hanya sekitar antara hidung sama hidung, jadi mungkin kira-kira 1 jengkal saya dengan makhluk itu teman-teman. Rambutnya menusuk di situ, dia mengambang gitu. Bukan main, saya takut, nggak karu-karuan. Ingin bicara saya tidak bisa, saya hanya bisa berkedip dan mulai belajar menggerakkan ujung jari saya. Ini cuma 1 yang bisa bergerak sedikit-sedikit. Saya paksakan, sangat memaksakan karena sangat takut ya. Akhirnya bisa bergerak, tangan saya ingin saya gapai dengan perlahan mungkin. Dia semakin perlahan menjadi bayangan dan hilang. Langsung setelah saya bisa bangun, baju saya basah, basah keringat. Jantung saya berdebar nggak karu-karuan karena saya sendiri ya. Saya langsung bukain pintu, jendela semua teman karena gerah dan takut. Saya hidupin mesin dan saya hidupin semua lampu. Saya bikin kopi. Saya tuh berharap cari teman gitu, tapi udah nggak ada yang bangun jam segitu. Akhirnya sampai pagi saya dan menghidupkan mesin generator penerangan itu, sambil berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di lain waktu ketika saya merantau ya, daripada rumah kosong ada orang baru ya, belum lama menikah,
bagaimana mas jika saya menumpang daripada kosong? Oh silakan, saya malah senang jika ada yang merawat. Benar. Hal yang sama ketika saya merantau, dia sering telepon, sebenarnya rumah ini ada apanya mas? Mohon maaf ya, nggak ada apa-apa, saya bilang begitu. Sering kali diteror bahkan siang hari, bahkan terornya lebih dari saya. Kalau saya cuek karena itu rumah saya dan saya yang bikinnya waktu itu. Tapi kalau teman saya ini benar-benar nggak tahan lama, karena dalam 1 minggu itu diteror paling nggak 3 kali, dan sama sakit-sakitan juga seperti saya. Jadi terornya begini, rumah itu seperti diketuk keliling teman-teman. Dari pintu, dinding, belakang, jendela itu diketuk, tapi cepat. Pindah ke belakang, ngetuk belakang. Kadang digaruk-garuk gitu, dinding papan itu ya. Keluar bahas center nggak ada apa-apa, dan tidur gitu lagi. Jadi otomatis selain ketakutan kan nggak bisa tidur orang, dan itu jelas suara. Nah dia bercerita seperti itu di telepon, saya jelaskan itu orang, bro. Kalau seperti itu orang, saya pernah diganggu nggak seperti itu? Benar mas, saya nggak bikin-bikin. Istrinya pun sangat nggak betah karena siang hari didatengin anak-anak kecil, 2 botak-botak dan nggak selayaknya manusia katanya. Karena katanya bisa berlari dengan cepat dan dari arah rawa tersebut. Itu akhirnya nggak betah, akhirnya pergi. Tapi sebelum pergi saya kasih solusi begini, udah bertahan dulu, coba kamu kelilingin begini aja. Kalau pengen buktikan kalau itu benar-benar orang, kamu pasang benang ya sekitar setinggi 30 cm dari tanah keliling rumah. Kalau benang itu putus, ingat itu harus lebih tinggi dari ayam atau kucing ya. Jadi takutnya nanti ditabrak hewan seperti itu, nanti kita suzon menuduh manusia. Ya, dipasangnya keliling itu benang. Dan benar malam itu masih terdengar hal sama karena sangat sering sekali diketuk dan diganggu. Esoknya dia lihat benang tadi nggak ada yang putus. Esoknya langsung pindah karena benar-benar benang nggak putus, dan suara itu masih ada. Harusnya udah putus karena saya benar-benar pasang di mana banyak itu, saya habis benang 1, harusnya udah banyak yang putus kalau jika ada yang melintas di situ. Ya oke, akhirnya nggak apa-apa, akhirnya rumah saya kosong lagi. Yang kedua, saya memiliki, anggap saja paman angkat ya, dari Jambi, daerah jauh, kebetulan main. Begitu juga dia menginap di rumah saya, tapi saya sudah pulang merantau di rumah. Jadi karena posisi kamar cuma 1, saya mengalah karena saya jarang tidur juga. Dia saya suruh tidur di kamar, saya tidur di ruang tamu karena sering mainan handphone atau perbaiki mesin atau apa gitu ya. Jadi saya jarang tidur sore. Benar, setiap kali tidur sering kali saya bangunin karena dia mengigo yang berteriak-teriak seperti dikejar-kejar sesuatu. Pak bangun pak, ada apa? Udah saya tidur luar aja. Bener, karena 3 kali katanya mimpinya serem terus. Sebenarnya ada apa di rumah itu saya juga kurang tahu. Kemudian selanjutnya bertemu dengan orang yang bisa menghitung hari, dan saya cerita ya, beruntung kalau bisa kamu pindah saja atau kamu ulang cara kamu renovasi rumah dan pindah ke rumah ini, karena kamu dalam hitungan Jawa katanya jatuh begini, maksudnya jatuh jelek, kurang bagus ya. Beruntung kamu nggak wassalam katanya, karena ini hitungan buruk katanya. Ya saya cuma mengangguk-anggukan kepala. Lama-lama saya percaya juga, karena petir sering turun juga teman-teman di pojok pekarangan itu ya. Kalau musim hujan itu sering turun, masih ada tiang-tiang sisa-sisa kayu yang berdiri itu sering disambar di situ. Dan si orang pintar yang pertama tadi kebetulan datang lagi, dan saya mulai menceritakan
yang saya alami. Akhirnya dia berani buka cerita karena udah berkurang rasa sungkannya. Dia bercerita begini, kamu pengen lihat nggak? Tapi ada syaratnya. Dalam hati saya dulu pernah seperti itu, cuman sudah, saya tidak ingin tahu apapun. Memang saya percaya kalau ada orang yang bisa seperti itu, karena Allah mah segalanya. Jadi banyak hambanya yang diberi kelebihan yang kita juga sulit memecahkannya. Di situ tuh ada gapura, katanya. Itu adalah jalan besar, dan gapura menuju hunian atau perkampungan mereka. Gapura itu dari apa, Pak? Saya bilang begitu. Gapura itu bukannya seperti gapura kita ini. Gapura itu terbuat dari seperti mayat yang berdiri tegak, sedang mengacung atau menunjuk ke langit. Ada dua kanan dan kiri. Serem banget. Saya sering menerawang tempat-tempat gaib seperti ini. Ini saya melihat gerbang yang menakutkan. Beda, kecil tapi menakutkan. Karena nggak satu dua orang pintar ya dari tetangga-tetangga desa luar jauh sana. Itu juga tiba-tiba mampir dan melihat-lihat begitu. Boleh saya pinjam tempat, Mas Kur? Silakan Pak, untuk apa ya? Maksudnya di sini ada benda bertuah yang ingin saya ambil, dengan catatan nanti mengganggu saya nggak Pak? Maksudnya ada begini begitu? Oh enggak. Benar, saya sering menemukan seperti sesaji, kemenyan, lupa atau apa dibakar di situ dan juga bersemedi di situ. Dan beberapa ditunjukkan ke saya dapat ini begitu. Jadi cukup lucu juga ya, tapi masa orang tua sampai seperti itu untuk hal konyol, jauh-jauh hanya untuk seperti itu. Tapi ternyata itu memang benar dan dapat. Saya nggak ngerti itu apa. Setelah desa kami mulai ramai, kami memiliki tetangga. Saya memiliki tetangga. Tetangga tersebut memiliki lampu penerangan juga, membawa generator mesin lampu. Nah itu entah malam apa saya lupa, tiba-tiba warga itu berkumpul, katanya mendengar suara heboh, menjerit kayak orang berantem begitu, kayak seperti rumah tangga sedang gaduh, cekcok begitu. Tapi yang dituju arah rumah saya. Jadi saya nggak habis pikir, karena saya lelah kerja ya, jadi saya langsung istirahat, cuma dengar orang berkerumun. Esok-esoknya saya bertanya, ada apa sama lo ngumpul di tempat tetangga saya si A gitu, maksud saya. Semalam kamu ribut ya? Ribut apaan? Gak ada, justru saya heran ada apa tempat kamu ribut-ribut. Jadi kalau didengar dari segala arah tuh, dari arah rumah kamu tuh ada orang ribut sekali, begini begitu, aduh. Jadi saya tuh nggak habis pikir, itu tuh orang pemiliknya aja tidur kok, saya nggak dengar apa-apa gitu kan. Jadi mulai terkenal lah kalau tempat saya itu angker ya, karena setiap kemarau lagi air tempat saya itu nggak kering, dan saya sering sakit-sakitan. Akhirnya saya pindah di ujung desa, masih di desa itu, cuman di penghujung. Tapi saya nggak berani banyak cerita untuk tempat saya bilang ya ingin menambah lahan gitu aja, karena menurut saya terlalu mulai ramai dan sempit gitu. Padahal ada faktor tertentu yang membuat saya nggak nyaman tinggal di situ. Jadi singkat cerita, saya pindah, teman-teman saya jual. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, kalau untuk masih di daerah pelosok ya, sebaiknya jangan mendirikan bangunan atau rumah yang di depan kepala rawa atau penghabisan air di pinggiran tebing begitu. Dan juga perhitungan pindah hari itu sebenarnya kalau untuk orang Jawa kurang bagus.
tapi saya sendiri nggak percaya, dan akhirnya benar. Salah satu contoh di kota, ada tempat-tempat nggak benar yang ditimbun, diratakan. Akhirnya itu hilang ya, karena tertimbun. Tapi hasil tempat itu masih saja ada gangguan atau nggak diinginkan. Horor, mistis, ada penampakan, dan seperti suara-suara aneh, karena berawal dari hal-hal yang dulunya itu kurang logis ya. Seperti bekas makam yang ditimbun, seperti kepala rawa tersebut. Itu kemungkinan besar. Saya nggak habis pikir, zaman sekarang adalah era zaman modern dan teknologi, tapi saya sudah berprinsip seperti itu, tapi ternyata saya sendiri masih beberapa kali menemukan hal-hal janggal. Ya, tidak dapat dipungkiri teman-teman, kita harus tetap selalu waspada, berhati-hati, dan jangan lupa berdoa kepada yang di atas, karena hanya kepadanya kita akan kembali. Dan masih banyak ternyata misteri yang kita nggak tahu yang tersimpan di alam kita ini. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.